Pernahkah kamu merasa bahwa anugerah yang kamu miliki justru menjadi sumber masalah? Bayangkan jika wajahmu begitu tampan atau cantik, sampai orang-orang terobsesi padamu, bukan cuma suka, tapi sampai melakukan hal-hal yang melanggar batas. Itulah yang terjadi pada Nabi Yusuf, seorang nabi yang dikenal bukan hanya karena ketampanannya, tapi juga karena kesabarannya. Kisah hidupnya penuh lika-liku, penuh cobaan, dan luar biasa inspiratif. Kali ini kita akan menyelami perjalanan hidup Nabi Yusuf dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan melihat bagaimana ketampanan bisa berubah jadi ujian yang sangat berat, dan bagaimana Nabi Yusuf tetap bertahan di tengah godaan, fitnah, dan kesendirian. Tapi sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di sini kita akan terus membahas kisah-kisah luar biasa dari para nabi, tokoh sejarah dan warisan spiritual umat manusia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, sekarang kita mulai. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub. Ia merupakan salah satu dari 12 saudara. Namun sejak kecil, Yusuf sudah menunjukkan keistimewaan. Bukan hanya wajahnya yang tampan, tapi juga akhlaknya yang mulia dan hatinya yang bersih. Ketampanan Yusuf bahkan digambarkan sebagai separuh dari ketampanan seluruh umat manusia. Bayangkan, satu orang mendapatkan setengah dari seluruh ketampanan manusia yang pernah ada. Wajar jika siapapun yang melihatnya akan terpana. Namun ketampanan itu justru menjadi sumber cobaan berat bagi Yusuf. Cobaan pertama datang dari saudara-saudaranya sendiri. Karena rasa iri dan cemburu, mereka merencanakan kejahatan. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Bayangkan, seorang anak muda yang polos dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri. Di dalam gelapnya sumur itu, Yusuf tetap sabar. Ia yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dan benar saja, Yusuf akhirnya ditemukan oleh kafilah dagang dan dibawa ke Mesir. Di Mesir, ia dijual sebagai budak. Bayangkan, dari anak seorang nabi, kini menjadi budak di negeri asing. Namun lagi-lagi, wajah tampannya menarik perhatian. Kali ini perhatian itu datang dari istri Al-Aziz, seorang pejabat tinggi Mesir. Wanita itu terpesona dengan Yusuf. Ia mencoba menggoda Yusuf dengan berbagai cara. Pintu-pintu kamar dikunci, Yusuf diajak berbuat maksiat. Namun Yusuf menolak. Ia lebih memilih masuk penjara daripada melakukan dosa. Sungguh luar biasa kekuatan imannya. Penolakan Yusuf membuat wanita itu marah. Ia memutarbalikkan fakta. Yusuf difitnah telah mencoba menggoda dirinya. Akibatnya, Yusuf dijebloskan ke penjara. Sekali lagi, Yusuf diuji. Dari istana, kini ia hidup di balik jeruji. Namun ia tetap sabar dan bertawakal. Di dalam penjara, Yusuf tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia justru menjadi pribadi yang bijaksana dan tetap berdakwah. Ia menafsirkan mimpi dua orang tahanan dengan sangat tepat. Salah satu dari mereka akhirnya keluar dari penjara dan menjadi pelayan raja. Bertahun-tahun berlalu, Yusuf tetap di penjara. Hingga suatu hari, sang raja mengalami mimpi aneh. Tak satu pun penasihat istana bisa menafsirkannya. Saat itulah mantan narapidana yang dulu dibantu Yusuf mengingatnya. Ia menyarankan agar raja memanggil Yusuf. Yusuf dipanggil dan berhasil menafsirkan mimpi raja dengan sangat tepat. Ia memprediksi akan datang masa panen selama 7 tahun. Lalu masa paceklik 7 tahun berikutnya. Berkat kebijaksanaannya, Yusuf diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir. Ia mengelola pangan dengan sangat cermat. Seluruh negeri selamat dari kelaparan berkat kecerdasannya. Lama kemudian, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mencari makanan. Mereka tidak tahu bahwa pejabat yang mereka hadapi adalah Yusuf, adik yang dulu mereka buang. Namun Yusuf mengenali mereka. Tapi ia tidak membalas dendam. Ia justru memaafkan mereka. Ia menunjukkan bahwa dirinya sudah dimaafkan oleh Allah. Dan ia pun memaafkan saudara-saudaranya.
Yusuf lalu mempertemukan mereka dengan ayahnya, Nabi Yakub. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Sebuah akhir yang indah setelah bertahun-tahun penuh penderitaan. Namun semua itu Yusuf lewati dengan kesabaran yang luar biasa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cobaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari hal-hal yang terlihat menyenangkan, seperti ketampanan atau kecantikan. Bisa jadi, sesuatu yang kita banggakan justru mengundang fitnah. Namun selama kita tetap berpegang teguh pada iman dan akhlak yang baik, kita akan selamat. Nabi Yusuf memberi contoh bahwa lebih baik menderita karena mempertahankan prinsip daripada menyerah pada hawa nafsu. Ia rela masuk penjara daripada merusak kehormatan dirinya dan wanita lain. Ketampanan tidak membuatnya sombong. Justru ketampanan itu ia jaga dengan kehormatan dan kesucian diri. Ia tahu bahwa wajah hanyalah bagian luar. Yang lebih penting adalah hati yang bersih dan jiwa yang taat pada Tuhan. Nabi Yusuf juga mengajarkan kita arti pemaafan. Ia tidak menyimpan dendam pada saudara-saudaranya. Padahal mereka hampir membunuhnya. Ia menunjukkan bahwa cinta dan persaudaraan lebih mulia daripada dendam. Kisah ini begitu relevan dengan kehidupan kita saat ini. Di zaman yang serba visual, banyak orang tergoda oleh penampilan. Tapi Nabi Yusuf menunjukkan bahwa iman lebih kuat daripada godaan. Ia tidak tergoda oleh kekuasaan wanita, harta atau jabatan. Semua itu datang kepadanya, tapi ia tetap rendah hati. Kehidupannya mengajarkan bahwa jika kita tetap sabar, jujur, dan bertakwa, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Dari seorang budak menjadi penguasa. Dari orang buangan menjadi orang yang dihormati. Semua itu bukan karena wajahnya saja, tapi karena hatinya yang kuat. Nabi Yusuf mengajarkan kita bahwa kemuliaan sejati bukan dari rupa, tapi dari akhlak. Semoga kita bisa meneladani beliau. Dalam menjaga diri dari godaan, dalam bersabar atas fitnah, dalam bersikap baik pada orang yang menyakiti kita, dan dalam percaya bahwa Allah punya rencana terbaik untuk hidup kita. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa untuk like video ini. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Kisah bagian mana yang paling menyentuh hatimu? Dan jangan lupa, subscribe ya, karena masih banyak kisah luar biasa yang akan kita bahas di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidupmu selalu dalam lindungan Allah dan penuh dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.